Dok. Jadi Pak, perkenalkan saya Dokter Aisyah bertugas di Rumah Sakit pada hari ini. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Rian dok. Bapak Rian. Umurnya berapa Pak? 42 dok. 42. Alamatnya di mana Pak? Di Lamangga dok. Pekerjaannya Pak? Buruh dok. Jadi Pak, jadi Bapak Rial, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan Bapak. Mungkin sebentar Bapak akan merasa tidak nyaman dan saya akan juga menyuruh Bapak untuk melakukan beberapa gerakan, tapi saya akan lakukan dengan baik agar saya dapat mengetahui penyakit yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Jadi karena Bapak bersedia, jadi Bapak saya silahkan ke tempat pemeriksaan sembari saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi setelah mempersilahkan pasien untuk pergi ke tempat pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Jadi di sini kita pertama-tama akan melakukan pemeriksaan indera penciuman untuk menilai nervus cranialis 1 atau nervus olfactorius. Di sini syaratnya pasien tidak boleh dalam gangguan intranasal. Jadi kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman Bapak untuk menilai apakah ada gangguan indera penciuman pada Bapak. Jadi pertama-tama saya duduk berhadapan dengan pasien. Setelah itu Pak, sebentar, saya akan meminta Bapak untuk menutup mata dan menutup hidung Bapak satu seperti ini. Kemudian saya akan memberikan aroma pada Bapak. Nanti Bapak akan menebak itu aroma apa. Bisa dimulai Pak, tutup matanya dan tutup satu hidungnya. Ya Pak, sudah selesai. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Ketika kita memberikan aroma atau bau, usahakan bau yang sering dicium sehari-hari agar pasien dapat dengan mudah untuk menebaknya. Baik, untuk interpretasi dari pemeriksaannya sendiri, yang pertama ada norosmia, yaitu kemampuan menghidup normal. Ini tidak terganggu atau sehat. Kemudian hiposmia, ini kemampuan menghidupnya menurun atau berkurang dan sulit untuk mengenali bau. Kemudian hiperosmia, itu meningkatnya kemampuan menghidup. Kemudian parosmia, itu tidak dapat mengenali bau-bauan atau dia biasa salah menghidup. Kemudian kakosmia ini dia persepsi adanya bau busuk tapi ternyata tidak ada bau busuk tersebut. Kemudian halusinasi penciuman, ini dia hampir mirip kakosmia tapi biasa dijumpai pada pasien-pasien dengan epilepsi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebar celah palpebra ini untuk menilai nervus 3 dari pasien, yaitu nervus oculomotorius. Jadi Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebar kelopak matanya Bapak. Apakah ada proses, yaitu kelopak matanya Bapak jatuh atau lemah sehingga Bapak susah untuk membuka matanya Bapak dan kadang menutup. Atau tidak, kita bisa menilai apakah ada exophthalmos, yaitu matanya Bapak melotot, dan endophthalmos, yaitu matanya Bapak kayak mundur ke belakang. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Pertama, saya akan memegang kedua mata pasien. Permisi Pak, bisa pegang matanya. Kemudian di sini Bapak bisa buka mata Bapak, bisa tutup lagi. Ya, setelah itu di sini pasien setelah memeriksanya, nanti caranya kelopak mata pasien kita pegang dan kita suruh untuk membuka dan menutup matanya. Setelah itu kita juga bisa menggunakan alis untuk melakukan pemeriksaan. Kita telah melakukan pemeriksaan lebar celah pada palpebra pasien. Untuk interpretasinya sendiri, kalau ada kesalahan pada nervus 3 pasien, maka akan ada kelemahan pada musculus levator palpebra. Di sini kelumpuhannya ada 2, ada kelumpuhan ringan dan kelumpuhan total. Untuk kelumpuhan ringannya, pasien masih bisa membuka matanya karena kompensasinya masih bisa mengerutkan dahinya dan dibantu dengan musculus frontalis. Kemudian yang kedua ada kelumpuhan total, ketika pasien sama sekali tidak bisa membuka matanya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi pupil, di mana ini juga dipersarafi oleh nervus 3, itu nervus oculomotor. Jadi Pak, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan pupil yang ada dalam matanya Bapak untuk melihat ukuran dan bentuk. Untuk ukurannya itu kita lihat anisokor dan isokor. Sedangkan untuk bentuknya kita melihat bulat tepi rata itu normal, dan kalau tidak bulat dan tepinya tidak rata berarti abnormal. Permisi Pak, bisa lihat objek yang paling jauh di belakang saya. Jadi setelah itu
kita akan melakukan interpretasi. Baik, di sini kita telah melakukan pemeriksaan. Di sini yang kita inspeksi itu kita melihat pada mata pasien ada dua, yaitu midriasis dan miosis. Untuk miosis sendiri dia biasa dibantu dengan musculus pupiloconstrictor yang dipersarafi dengan serabut saraf simpatis dan juga nervus 3. Sedangkan untuk midriasisnya sendiri dibantu oleh musculus pupilodilator yang dipersarafi oleh saraf simpatis atau disebut thoracolumbar. Untuk kasus miosis biasa kita dapatkan pada pasien yang sedang tidur atau yang sedang koma. Sedangkan untuk midriasis biasa kita temukan pada case-case seperti tumor atau karena desakan. Contoh trauma capitis, pupilnya dia midriasis dan anisokor, sedangkan kalau pendarahan epidural dia hemiparesis kontralateral. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan reaksi pupil terhadap cahaya, di mana ini dipersarafi oleh nervus cranialis 2 dan 3. 2 itu optikus dan 3 itu oculomotor. Kemudian baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil pada Bapak. Nanti saya akan menggunakan cahaya untuk menilai refleks pupilnya Bapak itu bagus atau tidak. Nanti sebentar saya akan meminta Bapak untuk melihat benda terjauh di belakang saya dan saya akan menyinari mata Bapak. Permisi Pak, bisa lihat benda terjauh? Ya baik, di sini pemeriksaan sudah dilakukan dan untuk interpretasinya sendiri di sini pemeriksaannya sudah dilakukan dan interpretasinya kalau normal refleks cahaya langsung dan tidak langsungnya itu positif. Sedangkan kalau visus mata nol atau visus mata buta dia refleks cahaya langsung dan tidak langsungnya itu negatif. Kemudian jika ada kerusakan pada nervus 2, refleks cahayanya negatif dan tidak langsungnya masih tetap positif. Kemudian jika ada kerusakan pada nervus 3, maka refleks cahaya langsung dan refleks cahaya tidak langsungnya bakalan negatif, sama seperti visus mata nol dan visus mata normal. Dan pada pemeriksaan ini pasien melihat pada objek jauh sehingga tidak terfokus dan terfiksasi pada senter dan tidak terjadi akomodasi. Baik, di sini untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan reaksi pupil terhadap benda dekat yang dipersarafi juga oleh nervus 3, itu nervus oculomotor. Jadi Pak, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan reaksi pupil Bapak terhadap benda dekat. Jadi Bapak akan mengikuti gerakan tangan saya. Permisi Pak, bisa ikuti? Ya, baik, di sini pemeriksaan sudah dilakukan dan untuk interpretasinya sendiri hasilnya positif jika pupil mata mengecil, dan jika ada kelumpuhan pada nervus 3 maka hasilnya akan negatif atau tidak ada refleks. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata pada pasien. Untuk pemeriksaannya sendiri, pemeriksaan gerak bola mata diplopia dan juga nystagmus. Jadi di sini kita akan menilai gerak bola matanya pasien. Apakah dia diplopia atau gerakan itu bola mata kembar, atau nystagmus, yaitu gerakan bolak-balik bola mata yang involuntar. Jadi di sini kita akan meletakkan jari kita atau benda pada mata pasien secara vertikal dan jaraknya kurang lebih 50 cm. Dan sini kita akan meminta pasien untuk mengikuti gerakan kita, dan kita akan memfiksasi pasien dengan cara menekan dagunya. Permisi Pak, bisa ikuti? Pertama ke arah lateral kanan, atas dan kiri, kemudian ke arah medial, atas dan bawah, kemudian ke arah kiri, atas dan bawah juga. Setelah itu sambil kita memperhatikan gerakan bola mata pasien. Bukan pemeriksaan, kita akan melakukan interpretasi. Interpretasinya itu pertama, jika pasien tidak bisa melihat ke arah lateral berarti ada kesalahan pada parase musculus rectus lateral yang dipersarafi oleh nervus 6. Kalau tidak ada, kalau pasien tidak bisa melihat ke arah medial berarti ada masalah pada parase musculus obliquus superior yang dipersarafi oleh nervus 4. Dan di luar dari lateral dan medial inferior berarti ada masalah pada parase nervus 3. Dan untuk diplopia seharusnya kita menanyakan pada pasien apakah ada penglihatan ganda atau tidak. Jika ada berarti positif. Dan untuk nystagmusnya sendiri kita menilai jenis gerakannya. Kita menanyakan pada pasien jenis gerakannya, apakah gerakannya lama, dari sisi arah gerakan, dan frekuensinya bagaimana. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks kornea yang ini dipersarafi oleh nervus trigeminus. Pada pemeriksaan ini ada dua komponen, yaitu nervus refleks kornea aferen dan refleks kornea eferen.
Kalau yang refleks kornea aferen dipersarafi oleh serabut sensoris dari nervus 5, yaitu cabang dari ophthalmicus, dan eferennya sendiri dipersarafi oleh nervus facialis yang mempersarafi musculus orbicularis oculi. Kemudian di sini Pak, kita akan melakukan tindakan dengan cara melihat refleks kornea dari pasien. Bapak, permisi Pak, bisa tegak, kemudian lihat ke arah samping Pak. Setelah itu kita akan menyentuhkan benda pada bagian mata pasien. Permisi Pak. Ya. Setelah itu untuk interpretasinya sendiri, jadi untuk interpretasinya sendiri, refleks kornea langsungnya, di mana refleks kornea langsung itu dia rangsangan dan respon ada di sisi yang sama. Kalau refleks kornea konsensual, di mana rangsangan hanya pada satu sisi tetapi responnya pada kedua sisi. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan oftalmoskopi atau funduskopi. Jadi Pak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan oftalmoskopi, di mana saya akan menggunakan alat yang namanya oftalmoskop untuk melihat keadaan matanya Bapak seperti apa. Jadi kita duduk berhadapan dengan pasien, kemudian kita persiapkan alatnya, yaitu oftalmoskop dengan keadaan ruangan setengah gelap, dan apabila pasien menggunakan kacamata, kita akan meminta pasien untuk melepaskan kacamatanya. Kemudian pastikan oftalmoskopnya sudah dinyalakan dan dioptrinya dimulai dengan angka 0. Kemudian kita meminta pasien untuk melihat objek jauh di belakang kita. Permisi Pak, bisa lihat objek terjauh di belakang saya Pak. Setelah itu kemudian kita arahkan ke arah pupil mata pasien sejauh 25 sampai 30. Kemudian kita periksa mata kiri pasien dan kita periksa mata kanannya juga. Kemudian di sini kita melihat cahayanya harus menyinari pupil dan pantulan harus berwarna merah, sehingga refleks merah harus dilihat pada pupil. Dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk melihat kekeruhan pada kornea dan lensa. Di sini lensanya perlahan-lahan kita majukan ke mata pasien. Kemudian jika sudah ada kontak dengan mata pasien, akan terlihat saraf optikus. Dan untuk mempertajam penglihatan ini, kita bisa putar roda pada diopternya untuk mencapai ketajaman maksimum pada penglihatannya. Setelah itu kita bisa melakukan interpretasi. Ini untuk interpretasinya sendiri, di sini kita bisa lihat, kita bisa amati pupilnya, nervus opticusnya, vena opticus, area makula, dan retina perifer. Terima kasih.